BNPB targetkan hari ini jadi hari terakhir evakuasi korban. Untuk mengetahui informasi terbaru dari proses evakuasi korban Pondok Pesantren Al-Kozini yang ambruk di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, dan apa langkah yang diambil saat ini untuk mencari sekitar 7 santri lainnya yang belum ditemukan, kita bergabung dengan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Saya biasa menyapanya dengan Pak Aam. Pak Aam, selamat sore. Sudah adakah informasi terbaru terkait jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga sore hari ini, Pak Aam? Selamat sore, Mbak Cynthia. Kami sampaikan bahwa siang ini tim SAR gabungan telah menemukan dan mengevakuasi 6 jenazah dari reruntuhan puing yang kita rencanakan bisa kita bersihkan pada hari ini, sehingga total korban meninggal dunia dari catatan kita itu menjadi 56 orang, dan sisa yang masih dalam pencarian itu berjumlah 7 orang. Nah, untuk pencarian yang 7 orang ini, seperti tadi pagi sudah disampaikan oleh Deputi 3 Tanggap Darurat BNPB, Mayor Jenderal Budi Irawan, bahwa faktor kunci yang menjadi atensi kita saat ini adalah akselerasi pembersihan puing. Kalau ini bisa kita selesaikan secepat mungkin, kalau puingnya sudah terangkat, secara otomatis jasad akan terekspos. Artinya kalau pembersihan puing ini bisa kita percepat, maka evakuasi jasad korban pun pasti akan bisa kita selesaikan. Tetapi memang ketika kita mengejar percepatan pembersihan puing ini, tentu saja tim konstruksi yang melakukan pemotongan dan pengangkatan puing ini ketika kemudian melihat ada jasad dalam tumpukan puing itu menghentikan pekerjaan dan kemudian secara hati-hati kemudian menyingkirkan dan membuka tumpukan puing itu agar jasad tidak rusak. Nah, ini yang kemudian menjadi tambahan waktu bagi tim di lapangan, karena bagaimanapun tentu saja faktor kehati-hatian kita masih tetap ingin jasad ini bisa dievakuasi secara utuh. Ya. Karena perlu saya informasikan Mbak Cynthia, sampai hari ini kita sudah mengevakuasi ada 5 body parts. Nah, ini yang sebenarnya yang kita tidak inginkan. Yang kita harapkan adalah jasad-jasad korban ini bisa kita evakuasi secara utuh. Jadi ketika kita mengakselerasi proses pembersihan puing, kita memperhatikan juga keutuhan jasad yang akan kita evakuasi. Baik, artinya meskipun target diselesaikan hari ini, tapi target tersebut tidak menjadi patokan karena hal tadi. Pak Aam, lalu dari 56 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, apakah keseluruhannya sudah berhasil diidentifikasi? Hingga siang ini, tim DVI Mabes Polri sudah mengidentifikasi 10 jenazah. Dan proses identifikasi ini masih terus berjalan karena memang ada beberapa faktor bahwa beberapa kondisi dari jasad ini mungkin sedikit membutuhkan waktu untuk bisa diidentifikasi secara jelas, sehingga kita harapkan benar-benar jasad yang nantinya akan dikembalikan keluarga adalah jasad yang benar merupakan anggota keluarga tersebut. Ini sedikit butuh waktu karena secara fisik mungkin ada hal-hal yang menyebabkan faktor identifikasi ini menjadi lebih lambat, seperti sidik jari yang hilang atau gigi yang mungkin strukturnya terdampak oleh runtuhan puing dan seterusnya. Tetapi tentu saja kita harapkan proses ini bisa kita efektifkan dan kita percepat, Mbak Cynthia. Pak Aam, kalau di lokasi sendiri sisa berapa persen untuk puing-puing ini dievakuasi? Kalau melihat dari progres yang kita saksikan saat ini, secara total estimasi kami di lapangan puing yang sudah disingkirkan adalah 80%. Sehingga sisa 20% lagi puing yang akan kita bersihkan. Jadi ini kita harapkan juga bisa kita percepat sehingga pencarian 7 orang ini juga bisa kita tuntaskan, Mbak Cynthia.
Mhm. Lalu berapa alat berat yang diterjunkan sore ini? Apakah masih ada 6 alat berat atau ada penanganan yang berbeda? Ya, untuk alat berat sendiri tidak kita kurangi. Jadi alat yang standby di lapangan itu tetap dari awal 6 alat berat, tetapi seperti yang kita saksikan bahwa operasional alat berat ini membutuhkan ruang manuver di lapangan. Buat dia berputar, long arm-nya kemudian bisa optimal, mengangkat, menghancurkan, dan seterusnya. Ini tentu saja menjadi pertimbangan untuk efisiensi pekerjaan di lapangan bahwa tidak hanya jumlah alat berat, tetapi efektivitas manuver dan pergerakan di lokasi itu menjadi perhatian. Sehingga seperti kita saksikan alat berat yang bekerja di lapangan saat ini ada 2 dan 1 kren di samping. Ini sebenarnya untuk sisi efektivitas ini sangat optimal. Pembersihan segmen sebelah kanan dari segmen yang masih ada itu sebenarnya bisa kita selesaikan dalam waktu 3 jam. Tetapi sekali lagi ketika tim di lapangan kemudian menemukan jasad, proses pemotongan dan pengangkatan kita hentikan dulu, jasad kita angkat dulu. Demikian prosesnya, Mbak Cynthia. Pak Am, dari 56 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi, apakah bisa diketahui korban terbanyak ada di titik mana dan di lantai berapa? Korban paling banyak itu kita temukan 2 hari yang lalu di lantai 1. Jadi proses pencarian korban itu kemudian memberikan hasil yang paling banyak menemukan jasad korban ketika kita membersihkan lantai 1 musola. Oke, artinya ruang musola yang terdapat korban paling banyak ditemukan. Pak Am, lalu apakah ada informasi terkait keluarga korban? Masih ada berapa keluarga korban yang menunggu di posko? Untuk di posko Ponpes Alkos ini sendiri ini sudah berkurang karena keluarga korban sekarang lebih banyak menunggu di posko Rumah Sakit Bayangkara karena disitulah identifikasi dari jasad dilakukan. Ketika proses identifikasi selesai dilakukan, maka keluarga kemudian bisa memandikan dan kemudian melaksanakan pemulasaran sebagaimana mestinya. Jadi untuk jumlah keluarga atau wali santri yang masih ada di Ponpes ini sekarang sudah mulai berkurang. Sekarang keluarga ada di posko Rumah Sakit Bayangkara supaya proses nanti selesai identifikasi, proses pengembalian ke keluarga korban bisa lebih efektif, Mbak Cynthia. Lalu apakah ini artinya proses identifikasi secara keseluruhan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara dan metode yang digunakan metode apa saja nih? Ya, untuk proses identifikasi itu dilakukan memang di Rumah Sakit Bayangkara karena dilaksanakan oleh tim DVI Mabes Polri. Proses identifikasi sendiri menggunakan beberapa cara, dan mulai dari DNA, pengenalan struktur gigi, dan seterusnya, termasuk sidik jari. Jadi melihat kemudian proses atau bentuk atau kelaikan atau kondisi fisik dari jasad ketika dilakukan proses identifikasi. Ketika sidik jari masih ada, dilakukan dengan identifikasi sidik jari. Ketika mungkin segala proses yang biasa dilakukan tidak memungkinkan dari kondisi fisik jasad yang dibawa, maka dilakukan tes DNA. Tes DNA sendiri tentu membutuhkan waktu. Nah, ini yang kita juga mengharapkan keluarga atau wali santri bisa bersabar. Yang pasti ini kita upayakan akselerasinya seoptimal mungkin, Mbak Cynthia. Ya, Pak Aam, ini kan tadi Anda juga menyebutkan sudah ada 10 korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi. Apakah untuk nama-nama tersebut akan diumumkan secara resmi dan kapan jika memang akan diumumkan? Dalam rilis yang dikeluarkan oleh BNPB, kita sudah mengeluarkan nama-nama tersebut. Jadi setiap kali proses identifikasi selesai, nama keluar, identitas, umur, itu akan kita riliskan, Mbak Cynthia, sehingga tidak hanya mungkin keluarga atau wali santri yang menunggu baik itu di Ponpes Alkos ini ataupun di Rumah Sakit Bayangkara, tetapi mungkin sanak saudara juga bisa melihat dari rilis yang dikeluarkan baik itu oleh Pemprov
Jawa Timur maupun oleh BNPB, Mbak Cynthia. Oke. Artinya rilisnya diberikan di posko dan juga di rumah sakit, seperti itu ya? Benar. Pak Aam, ini kan masih ada tersisa 20% seperti yang Anda katakan tadi. Adakah kesulitan yang ditemukan dari tim gabungan untuk melakukan evakuasi dan juga pembersihan puing? Kalau kesulitan teknis saya rasa tidak, karena dari tadi pagi kita melihat langsung kondisi atau pelaksanaan pembersihan puing ini. Tadi saya menyampaikan bahwa pembersihan setengah dari segmen terakhir ini sebenarnya hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk bisa memotong dan memindahkan puing itu supaya siap untuk diangkut oleh truk pengangkut seperti tayangan visual saat ini. Dan kemarin kita menyampaikan masih ada satu segmen beton yang terhubung atau terikat ke bangunan belakang, bagian belakang asrama. Itu juga tim di lapangan didampingi oleh ahli struktur dari ITS Surabaya, sehingga secara teknis tidak ditemukan kendala. Ya. Personil, kemudian alat perangkat dan pakar struktur bangunan ikut mendampingi kita, jadi secara teknis tidak ada. Yang kita harapkan hanya memang ketika didapati ada jasad, proses pemotongan pengangkatan kita stop. Ini aja yang menjadi mungkin sedikit memperlambat waktu dari pembersihan puing. Mbak Siti. Ya, Pak Aam, kita juga mendapatkan informasi kalau akan dilangsungkan konferensi pers terkait informasi terbaru soal ambruknya Ponpes. Apakah dalam konversi yang akan berlangsung sore ini akan turut dihadirkan juga memberikan informasi dari pihak pondok pesantren, Pak Aam? Ini kita akan melihat nanti hasil dari proses pencarian hari ini. Tentu saja nantinya untuk keputusan pelaksanaan atau perpanjangan waktu ini kita akan selalu berkomunikasi dengan pengurus Ponpes dan perwakilan dari wali santri. Kita masih ada 7 korban yang dalam pencarian. Tentu saja tim di lapangan akan menuntaskan pekerjaan ini, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Pak Aam. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore Pak Aam, selamat bertugas kembali. Selamat sore Mbak Cynthia.